Pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan ditemani oleh Belmondo Scorpio. dan Saya Kajito Elkayani. Nah, ini yang lagi viral nih, sekarang nih masih rame ya sebenarnya sejak kemarin, jadi 2 hari di mana itu namanya, di trending topik Twitter. Ya. Itu videonya MH Ainun Najib atau akrab dipanggil Cak Nun ya. Jadi dalam video itu memang kelihatan Cak Nun sedang ceramah. Memang gayanya Cak Nun berceramah itu bukan berdiri. Dia memang duduk gitu kan bareng jemaahnya. Saya nggak tahu sih persis acara itu tuh dalam rangka apa, tapi kalau nggak salah nih memang Cak Nun itu punya pengajian namanya Padang Bulan ya bro ya. Ya. Nggak tahu itu apakah di acara itu atau bukan, karena dalam keterangan di video itu nggak ada. Nah, yang menjadi persoalan atau yang akan kita bahas itu adalah isi dari ceramahnya, karena selama ini kan saya pribadi ya itu istilahnya itu mengikuti Cak Nun. Akhir-akhir ini tuh jarang berbicara soal politik, khususnya misalnya terkait pemerintahan ya. Tetapi dari keberpihakan sebenarnya kelihatan Cak Nun itu memang bukan pendukung Jokowi sih. Kalau ngelihat kita di video-video atau istilahnya jejak digitalnya ya, itu banyaknya Cak Nun itu misalnya satu forum dengan Gatot, Jenderal Gatot gitu kan, ada foto dengan Anies, terus meskipun dia beberapa kali katanya juga diundang di PDP ya, di acara-acara PDP. Nah, dalam ceramah itu Cak Nun itu ngomong seperti ini nih, bahwa Cak Nun menyebut Jokowi, Presiden Jokowi katanya sebagai Fir'aun. Dan Pak LBP, Menko Maritim dan Investasi, itu disebut oleh Cak Nun itu sebagai Haman. Ya. Haman itu penasehatnya Firaun ya. Dan Antoni Salim dan 10 naga pengusaha itu yang terkenal itu, pengusaha 10 naga itu disebut korun gitu kan. Ini kan jelas sangat mencitrakan kok sebegitu jeleknya gitu terhadap Jokowi, kok sampai disebut Firaun. Kita kan tahu semua kalau ngomongin soal Firaun itu kan bayangan kita tuh gimana gitu. Firaun kan yang mendaku dirinya sebagai Tuhan kan. Nah, saya juga ingat kalau ngomong soal Firaun ini, Anies juga dulu waktu mengkritik Ahok ya, dia bilang yang namanya pemimpin itu tidak seperti Firaun yang hanya membangun jalan-jalan yang bagus kayak gitu-gitu loh ya waktu dia jadi mau jadi gubernur. Jadi memang citra dari Firaun itu dalam kisahnya kalau kita mendengar ya itu kan sangat jelek. Nah, kita akan membicarakan soal ini nih ya. Menarik ya. Sebenarnya ada banyak sih yang lagi viral gitu kan, tapi kayaknya yang enak kita bahas soal ini deh. Ya. Nah, Cak Nun mungkin dikenal juga sebagai seorang budayawan ya. Selain yang tadi saya sebutkan, saya dulu sangat menikmati karya Cak Nun itu yang Selilit Sang Kiai, karena tradisi Cak Nun kan NU ya. Itu bahasanya itu sangat renyah dan dulu juga rajin banget gitu dia nulis, tapi sekarang kok nggak tahu entah kemana. Nanti akan diceritakan tuh sama Kajito yang backgroundnya adalah juga seorang seniman, seorang penyair gitu. Sama nih dengan Cak Nun nih, hampir sama ya bro ya, kamu karirnya tapi jangan kayak Cak Nun bro. Oke, kita mulai aja daripada saya ngawur kesana kemari. Siapa dulu nih? Fansnya dulu lah. Oke. Bro Kajito dulu, silakan. Ya, terima kasih Teh Nong. Jadi memang bagi generasi sekarang ya, generasi milenial termasuk atau Belmondo nih ya, generasi yang Gen Z itu mungkin belum yang masih muda ya, belum begitu kenal dengan Cak Nun. Cak Nun itu siapa sih gitu ya. Tapi orang ini sempat
terkenal di zamannya tentu saja. Tahun 90-an lah. 90-an, terutama ketika Soeharto jatuh ya. Saya belum lahir tuh kalau. 98. Saya belum lahir. Kamu lahir 97 kan ya? 99. Ya belum lah. Ya ampun, 99 muda banget. Muda banget. Ya udah lah. Ya. Makanya kemudian orang ini dimitoskan, kira-kira begitulah. Oke. Apalagi ketika dia membentuk jamaah sendiri yang disebut jamaah Ma'iyaan itu, dan isinya adalah kebanyakan itu ya kritik sosial. Sebenarnya baik tujuannya begitu. Tapi kemudian Cak Nun ini sedikit istilahnya, sedikit melebar lah, sedikit berbeda lah gerakan ininya. Kalau disebut gerakan dakwah atau apapun itu ya, dia seperti lebih tampak sebagai orang yang istilahnya itu, yang kecewa gitu. Iya. Orang yang merasa tidak masuk ke dalam perahu, kira-kira begitu. Contohnya ketika dia mendukung Prabowo, katakanlah dekat lah ya, mendukung bahkan membela waktu itu ketika Prabowo gagal sebagai presiden 2019. ya, kalau nggak salah itu ya, itu yang vokal tuh di 2019 dia. Itu menunjukkan bahwa ada kekecewaan di sana gitu loh. Ya, kenapa dia yang mungkin di era sebelumnya dianggap sebagai tokoh nasional, katakanlah begitu, yang mungkin juga bahkan ada selentingan kabar dia juga dulu pernah bercita-cita ingin jadi tokoh nasional semacam presiden gitu, ada yang selentingan seperti itu ya. Meskipun kalau kita kejar di mana-mana ya itu tidak ada dasarnya, itu hanya selentingan orang yang mengomentari tentang Cak Nun. Jadi sebagai seorang yang katakanlah budayawan, katakanlah begitu, orang yang kenyang dengan pengalaman sejarah ya, mestinya Cak Nun ini bisa kalau ingin mengkritik ya, menurut saya itu membuat narasi yang lebih bijak lah untuk usianya yang kepala 7 atau hampir kepala 7 ya. Artinya bahwa narasi-narasi gaya Amin Rais bahkan gaya Rizik itu nggak cocok dengan dia gitu loh. Apalagi dia ada sentuhan NU-nya, meskipun dia menolak untuk disebut sebagai dari NU atau dari Muhammadiyah. Makanya dia menciptakan poros baru, poros Ma'iyah itu kan, la Nahdiyah wala Muhammadiyah ya. Jadi bukan NU juga bukan Muhammadiyah. Ini untuk menegaskan corak ya, pola pikir, itu tanggapan dia atas isu-isu yang berkembang. Makanya ketika HTI dibubarkan pemerintah misalnya, dia undang Felixio, seperti itu loh. Ketika ada yang ini dianggap dizalimi lah kita kan, itu diundang ke sana, diberikan panggung, didengarkan keluh kesahnya. Jadi menurut saya kalau dia sekedar mengkritik sih nggak apa-apa ya. Pemerintah memang harus dikritik. Bagus. Jadi semua orang-orang yang budayawan, kelompok intelektual itu harus porsinya begitu, harus mengkritisi semua kebijakan pemerintah. Meskipun kebijakan itu kadang ada manfaatnya gitu ya. Tapi kalau memang ada hal negatif ya harus dikritik gitu. Itu ciri khas kelompok intelektual ya, termasuk budayawan di sana. Tapi ketika menyamakan Jokowi dengan Fir'aun, kemudian Luhut dengan Haman misalnya, atau kemudian Antoni Salim dan 9 naga dulu ya, dia menyebutnya 10 naga nambah katanya. Itu satunya siapa kita nggak tahu. Itu sebagai korun misalnya, itu kan model-model dakwah kelompok sebelah sebenarnya. Mereka membuat label ya. Ini bukan ciri budayawan ya. Budayawan tuh yang nggak melabeli sesuatu sebagai yang sangat buruk, sangat keji, Firaun itu kan sangat keji dalam Al-Qur'an ya, karena dianggap mendaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi ketika Firaun mengikrarkan diri sebagai Tuhan, iblis saja marah gitu loh. Saya yang kurang ngajar ini itu nggak berani mendaku sebagai Tuhan. Kamu manusia yang melebihi iblis. Ya? Melebihi iblis gitu. Artinya bahwa untuk melabeli seseorang Firaun itu nggak sembarangan gitu loh. Apalagi kalau kita lihat Jokowi itu ya bukan orang yang semuanya salah gitu ya, yang diktator, yang main paksa, main enggak. Ada hal-hal baik yang dikerjakan, misalnya infrastruktur, ya kebijakan PKH, hutan rakyat, gitu ya. Banyak hal lah yang dikerjakan oleh Jokowi. Mengendalikan COVID, kalau saat negara lain kolaps, Indonesia baik-baik saja, itu salah satu kehebatan Jokowi, harus kita akui gitu loh. Meskipun banyak kurangnya juga, misalnya ini nggak efektif, itu nggak efektif, menteri korupsi dan seterusnya. Ya itu kekurangan manusia pasti ada ya. Atau Jokowi dianggap kurang tegas dalam kasus tertentu, misalnya begitu. Jadi kalau mau mengkritik Jokowi itu yang spesifik aja gitu loh. Apa yang tidak disukai, bukannya wah ini gitu ya. Jadi dia seolah-olah membuat narasi yang dimakan mentah oleh mentah-mentah oleh jamaahnya tanpa memberikan pijakan logika yang sahih gitu loh. Ini saya amati jamaah Ma'iyah atau
kegiatan ma'iyah itu cenderung kepada apa ya, dialog yang saya nggak tahu ya dasar pijakannya apa. Jadi kalau ada orang kesaksian ini, kalau orang kesaksian itu kemudian disimpulkan begini tanpa menghadirkan pihak lain yang berseberangan misalnya. Ini kan kalau ingin mengadu argumen harus ada dua belah pihak. Jangan dari satu pihak. Ini yang dilupakan oleh Cak Nun ya dalam jamaahnya itu. Artinya ketika dia menghakimi Jokowi misalnya, ya hadirkanlah orang yang mengenal Jokowi yang bisa memberikan narasi tentang Jokowi, bukan menghakimi mentah-mentah di situ. Itu jadi penghakiman massal artinya ya. Artinya bahwa dia tidak menghendaki kebijakan ya. Dia tidak kebijaksanaan maksud saya. Dia tidak menghendaki apa cara-cara seorang budayawan ya yang ingin mengkritisi sesuatu tapi dengan cara-cara yang elok. Ini lebih mirip kalau dulu di zaman Yunani itu ada kaum sofis namanya. Jadi orang sebelum Sokrates ya, sebelum para pemikir lahir di sana itu ada kaum sofis namanya. Nah, saya melihat Cak Nun ini terperosok ke figur ini ya. Artinya dia mengumpulkan massa, kemudian dia berfatwa di situ, menyimpulkan sesuatu tanpa pijakan logika yang kokoh, hanya logikanya dia, hanya sesuatu menurut versi dia. Ini yang benar, ini yang salah. Kemudian yang salah itu dihakimi rame-rame di situ tanpa bisa membela diri. Nah, ini kesalahan Cak Nun. Jadi menganggap dirinya sebagai orang yang bijak, kemudian mengajak orang-orang untuk sama-sama menghakimi. Nah, ini kan tidak benar. Mestinya harus diberikan kesempatan yang sama bagi orang yang hendak dihakimi. Sebaliknya begitu, ketika dia membela seseorang, misalnya Felix ya, HTI dan seterusnya, atas nama kebebasan dan seterusnya, mestinya dia paham dong bahwa kelompok radikal ini berbahaya loh. Yang hendak dihancurkan itu dasar negara loh. Ini kok nggak mikir ke sana ya Cak Nun ini. Artinya kalau dia membela HTI misalnya, yang dibela misalnya bukan masalah apanya, bukan masalah ideologinya tentunya. Yang dibela itu misalnya kenapa ini dipersulit atau hak-haknya sebagai manusia misalnya gitu ya. Haknya untuk menyuarakan pendapat itu yang silakan dibela. Tapi kalau berkaitan dengan dasar negara ya, dengan ideologi yang dianut HTI, Felix dan kawan-kawan, mestinya ada kompromi di situ. Jangan malah menampung penyakit yang merasa dia bisa membawahi atau mengayomi semua orang sehingga semua kelompok bahkan yang jahat ya, yang berpotensi merusak Indonesia itu ikut ditampung sama dia. Ini malah memunculkan pertanyaan, posisi orang ini di mana gitu loh. Kok nggak tegas gitu loh. Orang itu harus tegas kalau ini perusak negara, berarti kalau memang menghendaki persatuan dia harus di seberangnya dong. Jangan malah berkumpul dengan kelompok perusak ini. Nah, ini yang saya pertanyakan dari Cak Nun ya. Makanya ketika dia mengomentari yang begitu keji pada Jokowi dan menteri-menterinya, kepada para pengusaha Tionghoa yang lain, saya pikir keterlaluan ya. Ini udah bukan koridor seorang budayawan ya, seorang yang didaulat sebagai orang yang bijak, orang yang waskita, orang yang perasaannya halus. Tapi kenapa bahasa-bahasa semacam ini digunakan olehnya? Saya pikir itu Teh Nong. Oke. Komprehensif banget. Kamu gimana, Bel? Kamu pernah nggak dengar nama MH Ainun Najib gitu? Kalau nih, karena saya kan lahir 99 ya. Dan dia ternyata sebelum 99 juga udah terkenal berarti. Berarti ada jarak yang jauh banget saya dengan Cak Nun ini. Cuman kalau lo Teh Nong bilang apakah saya sering dengar? Saya sering dengar yang Cak Nun gitu. MH Ainun Najibnya tuh kayaknya nggak jarang lah, tapi pernah terlintas lah. Cuman kalau saya berangkat dari kita angkat topik hari Elvi hari ini ya, itu kan pagi-pagi saya lihat berita CNN tuh. Terus ada berita tentang Guntur Romli mengomentari video Cak Nun. Panjang saya baca beritanya. Ternyata isi dari video itu saya tonton juga tuh di YouTube. Isi-isinya yang Mas Kajito bilang tadi tentang topik bahwa Jokowi disamakan dengan Firaun, 10 naga dan Anthony Salim disamain dengan Korun, LBP disamain dengan Haman, penasehat. Cuman gimana ya saya bilang ya, ini kalau saya perhatiin secara kasar ya, karena kan saya nggak terlalu tahu nih Cak Nun nih pribadinya siapa, dan saya nggak tahu sebenarnya dia NU atau bukan. Cuman kalau kita ingin melakukan kritik, kalau saya tahunya kan apalagi anak muda ya, kritik tuh pasti di belakangnya itu dasar. Pasti kalau mau kritik tuh, contoh misalnya ini ekonomi nggak bagus nih Pak Jokowi nggak berhasil misalnya gitu ya, itu disampaikan tuh by data. Biasa anak muda tuh suka yang kritis-kritis by data. Cuman di video Cak Nun ini seolah-olah yang diserangnya itu adalah pribadi Jokowi, bukan dia sebagai presiden. Karena Jokowi dibilang bukan kinerjanya, bukan gitu kinerja. Kalau kritik terhadap pemerintah itu identik dengan kinerja, ada hitungan di sana, ada yang dibangun. Tapi ini enggak, ini identik dengan
kritik terhadap individu. Dan saya rasa ini kritik-kritik yang nggak konstruktif, karena nggak jelas arahnya kemana. Malah lebih parahnya lagi kalau orang berpikiran liar gitu ya. Kalau Jokowi dianggapnya Firaun, berarti kita semua yang ngikut Jokowi atau ikut pro nama pemerintahan ini keluarga Firaun gitu, atau pengikut Firaun ini atau kan, pengikut yang tidak mengakui Nabi Musa lah. Iya, atau kira-kira begitu kan, enggak gitu. Kemudian kritik-kritik yang menganalogikan presiden sama tokoh yang, kalau kita kan waktu SD sering cerita dengan bahwa Firaun tuh betapa keji hidupnya gitu, Al-Quran tuliskan itu, terus dia disamakan dengan itu kan nggak pantas lah, nggak senonoh lah. Dan kalau diperhatikan juga Pak Jokowi ini udah periode kedua gitu, dan ini periode terakhir, dia nggak akan nyalon lagi. Kinerja-kinerja yang harusnya itu menjadi penilaian kita, itu kritiknya tuh by data, konstruktif, jadi tahu mana yang mau diperbaiki. Kritik yang disampaikan Cak Nun ini, kalau kata Mas Guntur tuh, dia sedang meninggikan Jokowi tapi merendahkan dirinya sendiri. Saya sepakat. Karena kritik yang dia sampaikan ke beberapa orang itu sebenarnya nggak ada landasan, dia lagi mempermalukan dirinya sendiri. Dan kalau Mas Kajito bilang tadi, dia ini seorang budayawan sastra, saya agak ragu belakangan. Karena setahu saya kalau budayawan sama sastra itu dia sukanya yang satir-satir biasanya kritiknya. Nggak plong-plong kayak Jokowi kayak Firaun. Nggak kayak gitu. Dan Cak Nun ini kalau di kalangan saya kayaknya kurang ini Mas ya. Kurang terkenal, kurang hype. Karena tokoh-tokoh istilahnya hype. Kurang hype. Iya. Karena kurang oke lah. Cuman kalau kritik old school dia. Old school. Cuman saya nggak tahu lah ya, kenapa dia juga mengincar LBP ya. Padahal kan Menko kan ada 4 ya. Ya kan? Yang diincar cuma LBP gitu. Kemana Menko-Menko lain, kenapa nggak diinjek? Apakah dia punya dendam pribadi sama LBP? Saya juga nggak ngerti ini kenapa persoalan ini muncul. Menteri-menteri yang lain. Pengusahanya juga pengusaha Cina lagi. Pengusaha Cina gitu. Seolah-olah nggak ada pengusaha nasional yang, menurut saya ya. Misalnya Bakri misalnya. Iya, misalnya Bakri. Kalau menurut saya nggak jelas apa yang disampaikan Cak Nun ini. Dia lagi mempermalukan dirinya sendiri aja gitu. Kalau saya melihatnya gitu. Menarik nih dari Belmondo itu, ada kurang hype, jadi di kalangan anak muda kurang hype. Kurang hype ya. Dan mengutip dari Guntur Romli, gaya atau pernyataan ceramahnya Cak Nun ini seperti kayak cermin ya. Dia menunjuk orang lain, tapi yang dipermalukan tapi kan sebenarnya yang dipermalukan adalah dirinya sendiri. Justru orang yang dipermalukannya itu terbukti tinggi gitu, istilahnya gitu. Nah, dan itu sebenarnya betul bahwa kalau memang mau mengkritik kan lebih ke kebijakan. Dan kalau misalnya kayaknya memang kurang relevan ya apa yang disampaikan. Benar, saya setuju yang disampaikan Belmondo atau Kajito itu kurang relevan dalam hal ini. Kita anggap aja ini kritik ya, kritik Cak Nun terhadap Jokowi ini, karena misalnya itu, kalau misalnya kita ngelihat pada hasil kepuasan publik misalnya kan 70% lebih. Iya kan? Itu kan, jadi ini sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari pernyataan Cak Nun ini? Nah, menurut Bro Kajito nih kan kita lihat jemaah apa tadi Ma'iyah. Ma'iyah itu kan apakah itu heterogen, maksudnya dari bermacam-macam latar belakang, atau cuma seragam aja, atau memang Cak Nun ini memang sedang dimanfaatkan atau sedang menempati panggung kayak semacam kelompok oposan, Bro? Sebenarnya Ma'iyah itu memang kelompok yang bebas dari organisasi manapun. Jadi ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, bahkan ada HTI-nya, macam-macam lah yang jamaah di sana itu. Tapi umumnya adalah ya masyarakat Indonesia secara umum ya, penduduk-penduduk di kampung-kampung itu yang ingin mendengarkan pengajian, katakanlah begitu, meskipun tampilannya berbeda, ada diskusi dan semacamnya. Jadi menarik ya yang diceritakan Bro Belmondo tadi, kalau dia bilang hype, saya juga istilah spill. Kita spill sedikit lah profilnya. Cak Nun itu siapa sih gitu kan. Jadi saya ingin menyebut generasi ompol ya, untuk anak-anak yang memuja Cak Nun ini. Ompol apa? Ngompol. Generasi ompol. Ya ampun. Mau ya pakai istilah generasi Z, generasi milenial. Jadi kok generasi ompol? Ini generasi lain. Baru dengar sih. Makanya aku nanya ompol itu apa gitu. Jaksel. Jadi mereka yang tidak tahu siapa Cak Nun sebenarnya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita kumpul budayawan, tokoh-tokoh saksi mata yang tahu sepak terjang Cak Nun ya, misalnya Uncle Sob.
Jadi Kang Sobari, itu Kang Sobari yang punya acara di dan banyak lah TV. tokoh yang masih hidup ya saat ini yang bisa Cak Nun ki sapa toh gitu loh. Atau murid-muridnya Rendra saat ini gitu ya. Saya dapat bocoran dari murid-muridnya Rendra. Artinya bahwa Cak Nun ini kalau disebut penyair atau ya waktu itu atau budayawan lah, itu dulu kalau kumpul Rendra itu nggak dianggap gitu loh. Yang bersinar terang tuh Rendra. Jadi siapakah Cak Nun? Ya waktu masih cemerlang Rendra masih hidup dan yang lain, ya dia nggak dianggap, dia bukan siapa-siapa gitu loh. Kemudian ketika dia mengklaim dekat dengan Gus Dur misalnya, ya itu misalnya Uncle Sob mempertanyakan itu gitu loh. Kita kamu jangan Kang Sobari, ada orang nanti bingung gitu loh Uncle Sob itu. Kang Sobari misalnya. Artinya bahwa saya menduga bahwa Cak Nun ini suka klaim ya, dekat dengan Gus Dur lah, dekat dengan ini, dekat dengan itu. Tapi faktanya saksi hidup yang dulu, dia bukan siapa-siapa gitu loh. Kalaupun dia bertemu Gus Dur ya beberapa kali bertemu, oke lah di satu panggung misalnya. Tapi kalau mengatakan bahwa dia, bahkan ada yang mengatakan dia setara dengan Gus Dur misalnya, ya itu jauh banget gitu loh. Di bidang kesastraan misalnya dia juga nggak setara dengan Rendra misalnya atau sastrawan-sastrawan yang lain lah katakanlah begitu. Jadi posisi Cak Nun ini mengambang sebenarnya. Maka kenapa ketika sekarang dia saya nggak tahu apakah dia masih nulis puisi ya, tapi setahu saya tidak. Kalau masih ya berarti nggak terdengar oleh kita gitu loh karyanya. Nah ini menunjukkan bahwa Cak Nun itu ya sebenarnya ya orang yang punya minat di sastra, minat di agama, meskipun keagamanya juga dipertanyakan, dia belajar di mana, berapa lama, karena kalau dalam ceramahnya juga dia nggak banyak mengutip ini ya, menjelaskan fenomena ayat-ayat gitu ya, tapi pakai logikanya, semua itu dilogika sama dia gitu loh. Dan itu pun perlu dipertanyakan juga apakah logikanya benar atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Cak Nun ini hanya manusia biasa. Artinya di masa lalu ya, yang generasi ompol tadi belum gaul sama dia ya, itu ya dia sebagaimana seniman waktu itu hidupnya gitu loh. Kesalahannya banyak, kebejatannya juga banyak gitu loh. Kalau kita ada istilah kalau murid Rendra zaman jahiliyah, Rendra kan disebut begitu dulu. Zaman jahiliyahnya Rendra itu nggak karu-karuan. Kalau Tenong pasti lebih tahu dari saya kan, karena di hutan kayu saya yang denger aja sampai gila bener ya. Nah Cak Nun itu sama sebenarnya kalau soal jahiliyah di zamannya dulu sama aja gitu loh. Artinya bahwa generasi-generasi yang dulu nggak paham kondisi ini, bagaimana pola tingkahnya dulu, sampai kalau orang melihat masa lalunya itu nggak ngira loh orang ini sekarang diulamakan gitu loh, dianggap kiai, dianggap mengetahui dasar-dasar agama secara mendalam, padahal ya itu perlu dipertanyakan orang ini gitu. Meskipun dia pernah ke pondok pesantren misalnya, tapi dia bukan seperti kiai-kiai yang lain, misalnya Gus Muafik atau siapa gitu kan, yang paham kitab kuning yang mendalam dan seterusnya. Dia adalah penceramah ya, dai ya, dia adalah orator ya. Tapi kalau dia disebut sebagai ulama ya ini dipertanyakan gitu loh. Sekali lagi, kemudian kalau dia disebut sebagai tokoh yang suci, yang tidak ada celah, ini juga dipertanyakan karena masa lalunya seperti itu gitu loh. Kalaupun dia sudah berubah sekarang misalnya menjadi ulama atau dia belajar pada saudara-saudaranya atau siapapun itu, kemudian menjadi lebih baik, lebih paham agama, tapi ya jangan mencela orang melebihi kewajaran, kira-kira begitu ya. Karena dia bukan orang suci, dia juga dosa-dosanya kalau kita baca nih, saya bukan merasa suci, dosa saya juga banyak. Tapi kalau dibanding dia ya menurut saya belum apa-apa lah. Artinya bahwa mudah daripada ya gitu dosanya juga iya, artinya bahwa sebagai orang yang sama gitu. Sebagai orang yang berdosa itu ya jangan merasa sok suci menghakimi orang lain, sadar itu loh. Saya pendosa, saya sadar, makanya saya nggak mau menghakimi bahwa ini Fir'aun seolah-olah gitu ya, ini Haman, ini Korun, orang-orang yang disebut tuh masuk neraka semua loh, orang jahat semua loh, penjahat sepanjang masa loh, bayangin. Jadi nggak layak lah disebut. Katakanlah Jokowi ini permisif kepada 9 naga misalnya, atau Jokowi ini pro kepada TKA Cina misalnya, apapun itu silakan disebut dengan jelas gitu loh. Tapi jangan membuat titel-titel, klaim-klaim atau sebutan-sebutan yang kontraproduktif, yang jahat gitu ya. Ini sama halnya dengan menyebut Jokowi anak PKI, kan banyak itu yang kemarin itu. Apa bedanya menyebut Jokowi Fir'aun dengan menyebut Jokowi anak PKI dan seterusnya? Itu sama jahatnya. Ini sebenarnya lebih parah. Makanya ini sebagai orang yang dianggap budayawan, kalau saya nggak menganggap ya, karena dia bisa nulis
sastra misalnya, dia bisa bikin tulisan oke gitu loh. Tapi bukan budayawan. Budayawan tuh nggak hanya bisa menulis, tapi juga pikirannya, keberpihakannya gitu ya. Itu benar-benar ini mewakili lah. Kemudian kalau dia disebut ulama, saya juga mempertanyakan itu bagaimana jejak keilmuannya, agamanya, dari mana sanatnya. Saya mempertanyakan itu. Jadi Cak Nun di mata saya itu ya orator tadi ya, yang menumpang di isu yang sedang naik ya, kemudian memusuhi penguasa agar disebut sebagai seorang apa ya, karena Rizik sudah agak ada ya, ini panggungnya butuh tokoh. Nah ini muncullah dia dengan narasi-narasi yang jahat tadi. Dan saya pikir ini apa ya, untuk anak-anak muda sekarang yang nggak tahu siapa dia, ya itu bisa cari tahu lah ke budayawan-budayawan yang lebih tua ya, yang sezaman dengan dia, yang tahu. Siapa pun itu. Berarti nanti Belmondo harus nanya langsung ke Kang Sobari Kang gitu Sobari. ya. Jadi manggilnya siapa sih Kang? Guru dari segala guru. Wah, kok merasa ulama, merasa budayawan, siapa sih Kang? Merasa dekat dengan Gus Dur. Nanti silakan tanya. Kira gitu. Iya, jadi memang kenapa tadi saya juga ngomong ini parah, lebih parah daripada misalnya Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu disebut sebagai antek PKI atau anak PKI ya. Karena bahayanya di sini Cak Nun ini memakai simbol-simbol agama. Ya maksudnya kita tahu bahwa Fir'aun, Korun, terus Haman. Itu kan dalam cerita-cerita agama Islam khususnya ya, mungkin dalam Perjanjian Lama juga ada sih. Itu disimbolkan itu sangat-sangat jelek. Jadi contoh yang sangat jelek gitu kan, itu kayak tadi dibilang oleh Kak Jito, melebihi iblis kan, karena dia mendaku sebagai Tuhan itu. Nah, Bro Belmondo, kalau misalnya ngelihat gaya kritis atau oposisi seperti itu apa yang kamu bisa dapatkan dari, misalnya katakanlah meskipun Kak Jito tidak mengaku itu sebagai tokoh atau budayawan gitu, tapi kan ini udah viral kan gitu, dan mungkin banyak juga loh bro yang kemudian ini kayak dielu-elukan kan sama orang-orang yang selama ini tuh memang jadi hatersnya Jokowi kan, meskipun ya cuma berapa persen gitu kan, katakanlah 20% gitu. Gimana tuh bro? Kalau saya juga kan ini kan kata-kata yang pertama tadi ya, menyamakan. Kan kata-kata kedua ada juga tuh. Cak Nun bilang, negara kita sesempurna dipegang oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun. Ini kalimat agak menggelitik kepala saya. Hiperbolik banget ya. Karena mungkin dia nggak ngerti sistem kepartaian, sistem demokrasi. Kemarin kita aja baru bahas. Pak Jokowi sebagai presiden, di depannya ada Bu Mega. Kalau adu-adu kuat siapa kader partai, Bu Mega lebih kuat. Seharusnya, saya nggak usah sebut ya. Kan sistem demokrasi ini ada DPR, ada presiden, legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi seolah-olah Cak Nun ini saya rasa ya, dia nggak paham trias politika itu. Jadi dia mengatakan bahwa presiden itu overpower sehingga bisa merubah peta segala politik. Partai politik kita banyak juga. Dan banyak yang kebijakan-kebijakannya berbeda. Dan saya rasa Cak Nun itu nggak berpikir sampai di situ, sampai dia mengatakan bahwa yang megang negara ini Jokowi, Luhut, sama orang kaya gitu. Kesian ketua-ketua partai ini kalau nggak disebutin Mas. Kalau saya bilang ketua-ketua partai juga kuat, Hakim Mahkamah Agung kuat, ketua DPR. Kalau dilihat dari sistem negara yang kuat ini kan ada 3 orang, bukan Pak Jokowi sendiri. Jadi kata-kata yang disampaikan itu nggak relevan. Jadi nggak jelas arahnya kalau dia menyebutkan Jokowi sekuat itu, karena pembagian kekuasaan kita tuh kan jelas, KPU juga punyanya sendiri, Bawaslu juga punya dia sendiri. Terus kritik-kritik terhadap Firaun dan penyamaan ini mungkin karena Cak Nun ini juga seorang Muslim, jadi tokoh-tokoh jahat Muslim yang diambil. Kalau dia untung dia nggak agama lain Mas. Kalau misalnya agama Kristen, nggak paham juga dia. Iya, nggak paham juga. Cuman pada akhirnya kritik-kritik seperti ini nih yang saya rasa itu menyayangkan banget untuk bangsa ini. Bayangkan kalau berita ini kan udah naik tuh, udah viral, bahkan videonya tuh udah sampai di Twitter gitu. Kalau misalnya anak-anak muda seperti saya atau lebih bawah dibanding saya mendengar argumentasi yang sebenarnya ini nggak jelas arahnya kemana, yang kesian tuh orang yang mendapatkan informasi gitu. Dan informasi-informasi yang berputar seolah-olah menyamakan kepala negara sama Firaun itu udah jelas salah gitu. Kalau mau mengkritik pemerintah atau mengkritik legislatif atau mengkritik apapun, itu harus by data yang kemudian itu bisa menjadi contoh. Cak Nun ini kan kalau cerita Mas Kajito sebelumnya nih sebenarnya orang
punya perjalanan panjang lah, sehingga hari ini dia ada dikenal dan cukup besar lah, kira-kira kan begitu. Seharusnya tokoh-tokoh kayak Cak Nun ini nggak lagi mengkritik tanpa dasar, seharusnya dia menjadi contoh bangsa tuh. Misalkan orang-orang tua tuh kalau di bangsa kita tuh kan menjadi ini ya, tokoh nasional yang kemudian dia mengargumentasi itu menjadi apa ya? Menjadi landasan lah kalau orang mau ikutan juga. Jadi sekarang nih kalau Cak Nun menyampaikan sesuatu tentang Firaun ini, orang udah nggak ada yang mau backup. Karena kata-kata yang disampaikannya tuh udah salah gitu. Udah apa ya dia bilangnya? Udah nggak pas lah. Kalau saya sih lihatnya kayak gitu ya. Jadi kalau saya dulu nih Bel, cerita sedikit nih, karena lebih tua dari kalian berdua. Mengenal Cak Nun itu sama seperti saya mengenal sosok Nurcholish Madjid almarhum. Kamu tahu kan Nurcholish Madjid? Itu Cak Nur panggilannya. Cak kan? Nur. Oh, Cak Nur, oke. Beda orang itu, beda orang. Oke. Jadi ada Gus Dur gitu. Jadi dalam waktu saya mahasiswa dulu nih, dalam setiap seminar atau diskusi, ini orang-orang inilah yang kita incer gitu. Karena memang pernyataannya, pemikirannya tuh bernas, khususnya tentang keislaman. Nah, memang dengan adanya pernyataan seperti ini ya, yang viral ini, saya pribadi itu sangat-sangat menyayangkan sosok Cak Nun ini, karena buat saya tadinya berharap Cak Nun itu memang menjadi seperti guru bangsa, ya, bukan seperti sekarang yang nyinyir nggak jelas. Tadi kritiknya bagus dari Belmondo, dari Kajito juga, makanya itu mengecewakan banget sih buat saya, yang saya mengetahui sedikit banyak perjalanan intelektualnya Cak Nun. Itu dulu kalau Cak Nun ada di mana Bel, itu saya kejar tuh, karena saya memang suka gitu loh, dulu tuh diskusi apa gitu. Jadi makanya sekarang itu loh, kok Cak Nun ini jadi kayak Amin Rais ya. Jadi di masa tuanya ini gitu, di masa senjanya ini bukan seperti misalnya sosok Buya Syafi'i Ma'arif yang jadi guru bangsa, atau Gus Dur apalagi kalau Gus Dur tuh jadi presiden. Cak Nur, Dawam Raharjo itu idola-idola saya semua, tapi kok Cak Nun seperti ini? Oke, closing terakhir. Ya, kita semua kecewa ya, karena sedikit banyak saya juga sempat seperti kata Teh Nong tadi belajar gitu ya dari ini kok tampil di TV, dulu ada acara cermin apa itu dulu. Ini orang sastra begitu ya, saya dulu gitu kan. Sebelum mengenal sastra itu. Jadi sedikit banyak saya juga belajar sebenarnya. Tapi ya itu sangat disayangkan, dan kenapa pilihannya kok itu ya? Selain memusuhi media mainstream, Cak Nun tuh memusuhi media mainstream bro, nggak diundang TV, nggak mau, di ini nggak mau, dia menciptakan maya, kemudian di YouTube dan seterusnya, itu karena perlawanan terhadap itu. Saya nggak tahu motifnya apa, gitu, alasannya apa. Nah, tapi yang paling disayangkan itu adalah kenapa dia berkumpul ya dengan kelompok-kelompok yang merusak Indonesia, itu loh saya sayangkan tuh. Orang-orang yang dipertanyakan gitu loh nasionalismenya, itu kan sudah jelas tuh, mestinya itu yang dilawan. Jadi kalau dia budayawan katakanlah begitu, nasionalisme itu harga mati mestinya. Rendra itu kalau mencintai tanah air luar biasa, meskipun dulu jahiliyahnya minta ampun gitu loh. Jadi dia benar-benar seorang budayawan, seorang penyair yang total gitu loh. Memang hidup dari puisi dan seterusnya, hidup dari sastra ya. Dan sikap Rendra tuh jelas dulu, bahkan ada cerita waktu Wiranto menghadap tuh nggak menemui dia karena terkaus, tapi Wiranto dengan kegagahannya menunggu sampai subuh, akhirnya ditemui, dipeluk gitu. Itu ada cerita seperti itu dulu itu. Jadi begitulah seorang budayawan gitu menurut saya, itu yang sesuatu yang punya sikap. Kenapa? Rendra itu juga dekat dengan Prabowo, karena ketika mendeklarasikan Gerindra itu Rendra hadir waktu itu kalau nggak salah ya. Artinya bahwa ada momen-momen tertentu ketika dia menerima ya sosok-sosok yang dianggap jahat oleh publik. Artinya bahwa ketika tokoh itu menyadari kesalahannya, menyadari kekhilafannya, kemudian terus memperbaiki diri gitu ya, itu ada ruang untuk itu memang. Tapi kalau yang berkaitan dengan separatis, ya, radikalis, mestinya kan cukup ya, nggak usah dikasih ruang gitu. Itu berbahaya gitu loh. Jangan sok-sokan mengayomi, karena itu akan merusak banyak hal itu. Dan ini yang sangat disayangkan dari Cak Nun, kita semua kecewa karena di hari yang tua itu malah tokoh yang diikuti seperti Amin Rais gitu loh. Mestinya kan dia jadi panutan gitu loh. Dia komentar ya kalau mengkritik ya dengan halus, dengan apalah gaya bijak, budayawan, nggak setuju ya sampaikanlah gitu loh. Yang intinya adalah orang paham bahwa itu nggak setuju, nggak suka dengan kebijakan itu, tapi jangan main labeling gitu loh, melabeli Fir'aun dan seterusnya, itu kan jahat banget. Dan ini semoga generasi-generasi sekarang ya, terutama yang tidak kenal Cak Nun, tidak terprovokasi.
bahwa ini manusia biasa, dulu juga jahiliyah juga, kesalahannya juga banyak juga. Kemudian jika orang-orang sekarang jamaahnya menyebutnya ulama lah, menyebutnya cendekiawan lah, ya itu ini ya tafsir aja ya. Artinya bahwa dia juga punya kelemahan, punya kekurangan, makanya jangan dikultuskan. Ini sekali lagi, karena jamaahnya Cak Nun ini kalau diserang dikit, bully bro. Ayo ke Ma'iyah, kita debat di sana. Waduh, ini gimana sih? Waktu mengkritik orang bebas, dikritik nggak mau. Ini kan berbahaya. Ini yang harusnya diajarkan ke jamaahnya. Kalau dia gemar mengkritik, ya biarkan saya dikritik gitu loh. Jangan diserang balik. Saya kira itu, Tan. Oke, Belmondo. Kalau dari saya sedikit. Kalau Mas Kajito dan Tenong kecewa karena dulunya pernah suka. Makanya jatuhnya kecewa. Yeah. Kalau saya ini bukan letaknya kecewa. Kayak, ini siapa sih nih ngomong? Kalau saya lebih kayak gitu ya. Terus, yang diomonginnya saya kurang suka. Jadi saya memang kurang suka. Dan saya juga jarang mengkultuskan orang. Terkait dengan apa yang disampaikan dengan Cak Nun terkait Firaun, Korun, dan Haman, itu jelas salah. Karena setahu saya sebagai anak muda, kritik yang konstruktif, kritik by data, kritik kebijakan, bukan kritik terhadap individu, itu jauh lebih penting. Karena yang mau kita bangun bangsa ini. Apa yang disampaikan Cak Nun bukan tipikal orang yang mau membangun bangsa, tapi adalah kritik-kritik terhadap sentimen. Yang saya nggak tahu apakah itu dorongan dari grup sebelah atau dorongan dari grup-grup yang bisa Mas Kajito bilang tadi radikalis atau ingin merusak nasionalis kita. Cuman mudah-mudahan Cak Nun bisa koreksi lah apa yang dia sampaikan. Biasanya kan kalau bapak-bapak yang udah tua gini kan pelupa juga. Terus terkait dengan mulai pikun. Penyampaian yang kayak Cak Nun bilang Jokowi, Luhut, dan 9 naga memegang bangsa ini, Bapak ini salah. Karena hari ini yang memegang bangsa ini, peranan pentingnya bukan di pemerintah lagi. Tapi nanti di 2024 tuh anak-anak muda yang menentukan arah-arah kebijakan. Siapa pemimpin selanjutnya yang dipilih, siapa anggota legislatif seharusnya dipilih. Seharusnya yang Cak Nun perhatikan itu bukan lagi pemerintah, tapi arah anak muda, kemana kira-kira arah-arah nasionalis ini mau dibawa. Kalau pesimis, tapi optimis. Bukan pesimis, tapi optimis. Ya. Kalau menyerang Jokowi lagi, itu udah nggak ada manfaat. Karena Jokowi 2 tahun selesai, dia bukan calon presiden lagi gitu. Dan arahnya kalau bangun bangsa itu bukan ke Jokowi, tapi anak-anak muda ini untuk digait. Saya rasa pikiran-pikiran untuk melihat sesuatu yang lebih luas tuh Cak Nun harus perhatikan. Kalau saya sih begitu. Iya, jadi benar juga kata Belmondo, kalau misalnya kalau kita ada orang yang membenarkan kritik Cak Nun ini bilang bahwa Jokowi itu adalah Firaun, emang benar-benar salah banget. Karena kalau misalnya Jokowi bisa seberkuasa itu, dia kan untuk 3 periode aja bisa dong, gampang banget kan. Gue berkuasa kok, jadi Tuhan aja bisa kalau memang jadi Firaun gitu kan. Tapi ini kan nggak bisa. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh Belmondo, dalam pemerintahan kita nggak bisa ada satu orang itu yang benar-benar super power tuh nggak bisa gitu. Karena ada kontrol misalnya dari legislatif misalnya yang berasal dari partai-partai. Belum lagi misalnya kalau ada kasus masuk ke yudikatif ya, ke kejaksaan, ke kepolisian. Jadi memang nggak ada yang benar-benar bisa super power tuh nggak. Jadi semuanya itu kayak check and balance gitu loh, saling memeriksa dan saling menyeimbangkan gitu. Jadi gitu ya. Jadi ini pelajaran penting banget buat kita semua bahwa apapun yang ada video misalnya yang viral dari siapapun yang itu katakanlah terlalu berlebihan, tidak relevan, itu selayaknya untuk tidak diikuti ya, atau apa istilahnya itu mungkin apalagi sampai disebarkan ke orang lain gitu ya. Itu justru mungkin kita perlu menjelaskan kepada orang-orang bahwa ini tuh nggak benar gitu, kritik seperti itu ya. Oke, makasih Bel, makasih Kajito. Pemirsa Cokro TV, kita akhiri ya yang lagi viral minggu ini, dan minggu depan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral dengan tema yang lebih hot lagi. Terima kasih semuanya, dadah, salam.